Shalom, Bapak Ibu. Kali ini saya akan bahas mengenai masalah soteriologi dan hamartiologi. Apa itu soteriologi? Kata ini berasal dari bahasa Yunani soteria, yaitu keselamatan, Bapak Ibu, dan logos, yaitu ilmu, ajaran, doktrin. Jadi soteriologi adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari tentang keselamatan. Ruang lingkup soteriologi itu apa saja? Ruang lingkupnya itu mengenai pertama asal keselamatan, ya, inisiatif dari Allah ini di Yohanes 3:16 dan Roma 5:8. Kristus sebagai pusat keselamatan ini. Yang kedua, apa dasar keselamatan itu? Dasar keselamatan adalah pertama pengorbanan Yesus di kayu salib, 1 Petrus 2:24, dan kebangkitan Kristus, 1 Korintus 15 ayat 17. Ini satu paket, Bapak Ibu, ya. Dasar keselamatan itu satu paket. Yang ketiga, cara keselamatan diterima itu bagaimana? Yang jelas, melalui iman, bukan perbuatan. Sudah ditegaskan ini di Efesus 2 ayat 8-9. Pertobatan dan lahir baru ini pasti. Yohanes 3 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Apa saja aspek-aspek keselamatan urutannya, Bapak Ibu? Pertama, panggilan atau calling, ya. Allah memanggil manusia kepada Kristus. Yang kedua, pertobatan atau repentance. Yang ketiga, pembenaran atau justification. Manusia dinyatakan benar karena iman di Roma 5 ayat 1 ini. Yang keempat, pengudusan atau sanctification, ya. Manusia menjadi serupa Kristus arahnya, 1 Tesalonika 4 ayat 3. Dan yang terakhir, pemuliaan atau glorification, kesempurnaan di sorga kelak di Roma 8 ayat 30. Apa jangkauan keselamatan? Apakah keselamatan itu untuk semua orang, universal, atau hanya yang dipilih saja, particular, Bapak Ibu? Dan terkait dengan doktrin predestinasi ini, ya. Saya hanya berikan ayat-ayat kunci, ya, Bapak Ibu, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia tidak mengaruniakan anaknya yang tunggal. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi soteriologi adalah ajaran tentang keselamatan, Bapak Ibu. Bagaimana Allah merencanakannya, melaksanakannya di dalam Kristus, serta bagaimana manusia itu menerima dan menjalaninya. Lalu apa itu hamartiologi? Hamartiologi itu juga berasal dari bahasa Yunani, ya. Hamartia, yaitu dosa. Logia, ilmu, pelajaran, doktrin. Hamartiologi adalah cabang dari teologi sistematika yang secara khusus mempelajari tentang dosa. Apa saja yang dipelajari, Bapak Ibu? Asal usul dosa, ya. Misalnya kejatuhan manusia di dalam Kejadian 3 ini. Hakikat dosa, ya. Apa itu dosa? Bagaimana sifatnya? Dan bagaimana ia mempengaruhi manusia, misalnya. Akibat dosa, Bapak Ibu, terhadap manusia, terhadap alam, dan hubungannya dengan Allah. Pewarisan dosa, misalnya, ya. Doktrin dosa asal atau original sin ini. Klasifikasi dosa, misalnya. Dosa pribadi, dosa kolektif, dosa yang disengaja atau tidak sengaja, dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir, hubungan dosa dengan keselamatan. Bagaimana dosa itu ditebus oleh Kristus. Jadi hamartiologi
adalah doktrin tentang dosa di dalam teologi Kristen. Sedangkan kalau harmatologi ini biasanya salah ketik ya, atau kekeliruan penulisan dari hamar teologi. Perbandingan antara soteriologi dan harmar teologi tentang pengertiannya Bapak Ibu. Hamar teologi itu ilmu atau doktrin tentang dosa atau hamartia. Fokus pada asal-usul, sifat, akibat, dan pewarisan dosa. Kalau soteriologi itu ilmu atau doktrin tentang keselamatan, soteria atau keselamatan. Fokus pada karya Kristus dan bagaimana manusia itu diselamatkan dari dosa. Tentang fokus utamanya Bapak Ibu, hamar teologi fokusnya itu masalah. Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Ya karena dosa. Sedangkan soteriologi fokusnya itu solusi. Bagaimana Allah itu menyediakan jalan keselamatan melalui Kristus. Lah, dari isi pokoknya Bapak Ibu, hamar teologi. Ya tadi itu Bapak Ibu, asal dosa ya, Kejadian 3 ayat 1-7 itu sifat dosa ya, melawan alam, membelokkan tujuan hidup manusia. Kan hamartia itu artinya meleset dari sasaran Bapak Ibu. Akibat dosa, misalnya maut, ya, keterpisahan dari Allah di Roma 6 ayat 22 dijelaskan. Terus pewarisan dosa ya, di Mazmur 51 ayat 7, di Roma 5 ayat 12 ya. Soteriologi, inisiatif Allah di dalam keselamatan, Yohanes 3 ayat 16. Pengorbanan Kristus di salib, Roma 5 ayat 8. Anugerah keselamatan oleh iman, bukan hasil usaha, Efesus 2 ayat 8-9. Penerapan keselamatan, ya panggilan, pertobatan, pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Ayat kuncinya Bapak Ibu. Amar teologi itu di Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di soteriologi di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Hubungan antara hamar teologi dan soteriologi. Tanpa hamar teologi, manusia tidak menyadari kebutuhannya akan keselamatan. Tanpa soteriologi, manusia tidak punya jalan atas masalah dosa. Jadi keduanya saling melengkapi. Hamar teologi menjelaskan masalah dosa, dan soteriologi menjelaskan solusi, yaitu keselamatan. Ada dalam 8 kata ya di dalam konsep Alkitab yang mengenai dosa menurut Perjanjian Lama Bapak Ibu. Di dalam Perjanjian Lama ya, Ibrani, ada beberapa istilah penting yang dipakai untuk menggambarkan konsep dosa Bapak Ibu. Secara umum itu ada 8 kata utama ya. Masing-masing itu menyoroti sisi tertentu dari dosa. Misalnya hata artinya melenceng, meleset dari sasaran. Gambarannya seperti anak panah yang gagal mengenai target ini ya, menunjukkan bahwa dosa tidak mencapai standar Allah. Hakim-Hakim 20 ayat 16 mengatakan tidak pernah meleset atau hatta dari sasaran. Yang kedua pesa, artinya pemberontakan atau pelanggaran. Dosa dipandang sebagai pemberontakan aktif terhadap otoritas Allah. Lebih berat daripada sekedar kesalahannya, karena disengaja melawan hukum Allah ini. Yesaya 1 ayat 2 contohnya. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak atau pesa terhadap aku. Awon artinya kesalahan atau ketidakbenaran. Menggambarkan dosa itu sebagai sesuatu yang bengkok ya, menyimpang dari jalan yang lurus. Menunjukkan sikap korup ya, dan efeknya yang merusak itu dari dosa ya. Di Mazmur 51 ayat 5 ya, digambarkan ya. Sesungguhnya di dalam kesalahan atau awon aku diperanakan. Ra artinya kejahatan atau keburukan moralnya, dipakai untuk menggambarkan sifat jahat yang bertentangan dengan kebaikan Allah. Bisa menunjuk kepada tindakan, pikiran, atau karakter yang rusak. Kejadian 6 ayat 5 contohnya. Kejahatan atau ra manusia besar di bumi. Asyam artinya bersalah atau menanggung kesalahan, menunjukkan status hukum seseorang di hadapan Allah setelah melakukan dosa, menekankan aspek tanggung jawab dan konsekuensi hukuman dari dosa.
Di Imamat 5:17 digambarkan, ia bersalah atau asyam dan harus menanggung kesalahannya. Yang keenam, aban, artinya jahat, tidak bermoral. Dosa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, kosong, sia-sia, merusak, Bapak Ibu ya. Menekankan kebusukan batin dari perbuatan dosa ini. Amsal 22 ayat 8, siap menabur kelaliman atau awen akan menuai bencana. Yang ketujuh, ma'al, artinya tidak setia, berkhianat, berbuat curang, menggambarkan dosa sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah, menekankan aspek ketidaksetiaan seperti seseorang yang berzinah terhadap suami ya. Imamat 26 ayat 40 menggambarkan, karena ketidaksetiaan atau ma'al mereka terhadap aku. Yang terakhir, Bapak Ibu, resa, artinya jahat, fasik, tidak adil, menggambarkan dosa sebagai kejahatan moral yang aktif dan melawan kebenaran ini. Menunjuk pada orang fasik, rezaim, yang hidup menolak Allah. Amsal 11 ayat 5 menyatakan, tetapi orang fasik atau reza jatuh karena kefasikannya. Jadi ringkasan 8 kata-kata tentang dosa di dalam PL ini, Bapak Ibu. Hata, meleset dari sasaran. Pesha, pemberontakan. Awon, penyimpangan atau kelengkungan. Ra, kejahatan moral. Asyam, bersalah atau menanggung kesalahan. Aben, sia-sia, kosong, rusak. Ma'al, ketidaksetiaan atau pengkhianatan. Dan resa, kefasikan, kejahatan aktif. Nah, jadi PL itu melihat dosa bukan hanya kesalahan moral, tapi juga pemberontakan, ketidaksetiaan, penyimpangan, kefasikan, dan kebinasaan batin. Nah, di PB itu malah ada 12 istilah dosa ya. Apa saja itu? Hamartia, artinya melenceng dari sasarannya, gagal mencapai standar. Kata paling umum untuk dosa di dalam PB ini dipakai untuk menyatakan keadaan manusia yang jatuh. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, hamartia. Paraptoma, artinya jatuh, tergelincir atau pelanggarannya, menekankan dosa sebagai kecelakaan rohani atau penyimpangan kecil. Di Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran atau paraptoma dan dosa-dosamu. Ketiga, paranomia, artinya melawan hukum. Dosa dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. 2 Petrus 2 ayat 16, kejahatan atau paranomia nabi itu. Yang keempat, panakue, artinya ketidaktaatan, tidak mau mendengar. Dosa sebagai sikap menutup telinga terhadap firman Allah. Roma 5 ayat 19, oleh ketidaktaatan atau panakue satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Adikia, artinya ketidakbenaran, ketidakadilan, menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan standar kebenaran Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran atau adikia. Yang keenam, anomia, artinya tanpa hukum, melanggar hukum. Dosa dilihat sebagai hidup tanpa norma Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4, doa adalah pelanggaran hukum atau anomia. Yang ketujuh, asebeya, artinya tidak beribadah, tidak hormat pada Allah, kefasikan, menunjuk pada sikap hati yang tidak mau tunduk pada Allah. Roma 1 ayat 18, murka Allah nyata atas segala kefasikan atau asibeyah dan kelaliman manusia. Yang kedelapan, agnoia, artinya ketidaktahuan. Dosa yang dilahirkan karena bodoh rohani, tidak tahu meski tetap bersalah ya. Kisah 3 ayat 17, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan atau agnoia. Yang kesembilan, hetema, artinya kekalahan atau kegagalan moral, Bapak Ibu. Menggambarkan dosa sebagai dikalahkan oleh kelemahan dan nafsu ya. 1 Korintus 6 ayat 7, kekalahanmu, atema, sudah nyata. Yang ke-10, hamartema, artinya perbuatan dosa atau tindakan salah.
Berbeda dengan hamartia yang merupakan kondisi dosa, kata ini menekankan aksi dosa konkret. Markus 1:3 ayat 28 menyatakan, segala dosa atau hamartemata dan hujat akan diampuni. Yang ke-11, opelema, artinya utang, kewajiban yang tidak dipenuhi. Dosa digambarkan sebagai hutang kepada Allah yang harus dibayar. Matius 6:12, ampunilah kami akan kesalahan kami. Inilah opelemata. Yang ke-12, anomia atau paranomia. Anomia adalah hidup tanpa hukum Allah. Paranomia menentang hukum Allah. Keduanya memperlihatkan dimensi anarki rohani. Jadi ada beberapa lapisan makna dosa di dalam BP, Bapak Ibu. Gagal sasaran atau standar itu hamartia, hamartema. Ketidaktaatan itu panakue. Kefasikan dan tidak hormat kepada Allah itu asepeia. Tidak adil atau secara moral itu adalah adikia. Pemberontakan batin adalah paraptoma. Kebodohan rohani agnoia. Kekalahan moral hetema. Utang kepada Allah adalah opelema. Demikian Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati.